Solusi untuk sehat masih bersama ATFG 8 dan saya Sari Atmaja masih dengan Bapak Anton. Kami langsung mengundang Anda pemirsa, silakan bergabung di sini dan bertanya kepada Bapak Anton di 02718575555. Keluhan-keluhan penyakit apapun bisa Anda tanyakan di sini dan nanti akan dijawab oleh Pak Anton. Kita malam hari ini berbicara tentang hipertensi ya, tapi pertanyaan di luar hipertensi silahkan, tidak apa-apa. Pak Anton, kalau hipertensi itu kata orang tua dulu kan nggak boleh dipijit ya. Nah, ini kan ada unsur pijat tradisionalnya, ada unsur pijat refleksinya. Apakah nggak bahaya, Pak Anton? Tidak, cuma kan memang tergantung tekniknya. Makanya harus ada belajar, ada ilmunya juga. Cuma kalau dipijat secara sembarangan, bahkan tiba-tiba bisa stroke gitu. Yeah. Jadi kan, memang tapi terbukti kok banyak yang bisa sembuh. Karena kalau secara hipertensi, secara medis itu kan harus minum obat seumur hidup. Jadi kan, jadi harus terkontrol sama obat. Memang dengan terapi ATFG 8 pada ujungnya memang bisa lepas obat, cuma kalau misalkan tensinya sangat tinggi, kita tidak akan menganjurkan untuk langsung lepas obat. Jadi kan kadang-kadang kan namanya penyakit yang istilahnya menahun, gitu kan biasanya kan pasti kontrol rutin ya, setidaknya sebulan sekali istilahnya nebus obat gitu, obat buat 1 bulan. Nah biasanya kalau misalkan trennya membaik kan dokter itu pun akan menurunkan dosis sampai akhirnya bisa lepas obat gitu. Berarti ini masih bisa disinergikan dengan obat konsumsi medis ya? Bisa. Caranya gimana Pak Anton? Apakah harus ada jeda sebelum terapi dipijat itu? Oh tidak. Gimana? Jadi memang kita karena tanpa obat tanpa jamu dan kita tidak akan ada kontraindikasi ya. Jadi memang aturannya kan biasa aja, misalkan dokternya nyuruh 3 kali sehari gitu ya. Sesuaikan anjurannya sesuai jadwalnya aja. Tapi kalau terapi saja gitu. Cuma nggak usah sekian jam itu nggak ada. Jadi habis minum obat pun bisa di terapi nggak masalah? Bisa, tidak masalah. Oh gitu ya, baik. Kalau untuk anak kecil bisa nggak ini? Nah anak kecil, tapi kalau misalnya untuk terapi dengan alat ini kita mulai dari 5 tahun ya. Jadi kalau misalkan untuk 5 tahun ke bawah mungkin jadi seperti pijat bayi saja mungkin ya, kalau misalnya di bawah 5 tahun. Tapi kalau di atas 5 tahun gitu misalkan yang anak istilahnya yang perkembangannya kurang atau misalkan asma gitu kan, penyakit anak misalkan yang atau yang misalkan lambat jalan, lambat bicara gitu, itu bisa. Cuma untuk alat ini, terapi dengan alat ini itu mulai dari 5 tahun. Oke, ya. Jadi pemirsa, ATFG 8 ya, di klinik ATFG 8 ini ada 4 unsur yang dipadukan untuk melakukan terapi bagi pasien. Yang pertama adalah fisioterapi, kemudian juga ada unsur acupressure, ada unsur pijat refleksi, dan juga ada unsur pijat tradisional. Kemudian ini tanpa obat. Jadi kalau Anda mungkin sudah bertahun-tahun mengkonsumsi obat tetapi belum mendapatkan kesembuhan, dan mungkin juga ada kekhawatiran ya, efek minum obat jangka panjang, nanti ada efek negatif ke tubuh. Nah, silakan Anda berkonsultasi bersama Pak Anton karena tema kita hipertensi. Biasanya kalau sakit hipertensi secara medis akan mengkonsumsi obat jangka panjang. Apakah bisa dibantu dengan ATFG 8? 0271-857-555. Kalau tadi Pak Anton mengatakan salah satu efek setelah di terapi di ATFG 8 ini antara lain adalah buang air kecil banyak, kemudian mungkin agak berwarna, agak keruh seperti itu. Ada efek lain lagi enggak nih Pak Anton? Iya, biasanya kalau untuk yang terapi yang pertama-tama gitu ya. Jadi ada efek badan pegal-pegal seperti yang bisa, tapi pegal-pegalnya pun seperti udah lama tidak berolahraga, tiba-tiba olahraga berat gitu. Kemudian ada lemas. Jarum gitu ya? Jarum gitu. Cuma ini kalau makin sembuh makin tidak sakit. Jadi kalau misalkan terapinya cuma sekali terus kapok, itu sangat sayang sekali. Jadi biasanya itu yang paling sakit memang pertama. Jadi makin yang kedua, yang ketiga, yang keempat tuh makin justru efek jarumnya makin nggak ada. Oh gitu. Bahkan kalau misalkan pasien yang udah langganan, yang dulunya sakit parah dan bisa sembuh di ATFG 8, biasanya itu justru enak aja gitu, malah kan bisa tertidur di waktu dipijat gitu ya. Cuma tidak semua pasien seperti itu gitu. Jadi memang untuk awal-awal kalau misalnya ada jarum-jarum itu pun tidak usah khawatir, itu pun tidak akan berlangsung lama. Oke. Ini selain hipertensi, penyakit apa saja ini yang bisa diobati di sana Pak Anton? Sebenarnya banyak sekali tapi pada prinsipnya yang secara umum yang kita tangani adalah penyakit yang sifatnya degeneratif akibat kemunduran usia gitu. Jadi seperti tadi yang darah tinggi, kemudian paketnya juga misalnya darah tinggi, yang misalnya yang paket kolesterol tinggi, kemudian darah tinggi, kemudian jantung koroner, kemudian stroke gitu. Nah, stroke-nya ini juga kita khusus stroke yang penyumbatan. Karena kalau stroke yang pembuluh darahnya pecah, kita juga tidak bisa.
misalkan yang migrain, kemudian yang vertigo, yang telinga mendengung, yang sinusitis, yang istilahnya tadi yang jantung koroner, jantung bengkak sebelah, jantung denyut tidak teratur gitu. Oh gitu ya. Yang istilahnya klep jantung bocor, itu pun kita bisa bantu gitu. Kemudian yang penyakit lainnya contohnya yang asma tadi sudah saya sebutkan. Kemudian diabetes gitu kan, diabetes juga itu sama, seperti harus penyakit minum obat seumur hidup. Iya, gitu. benar. Tapi dengan terapi ATF8 waktu awal-awal memang kita tidak menyarankan untuk lepas obat, pada akhirnya bisa lepas obat juga. Oh gitu. Iya. Berapa kali dalam berapa hari sekali gitu pasien harus berobat ke sana atau terapi di sana? Iya, kita sarankan untuk awal-awal terapi adalah kita antara misalkan kalau mau cepet ya bisa 4 hari sekali gitu. Tapi rata-rata pasien tuh ambilnya yang 1 minggu sekali. Jadi kalau misalkan Senin ya ketemu Senin gitu, Sabtu ketemu Sabtu lagi gitu. Kita sarankan untuk yang seminggu sekali ini minimal 4 kali terapi. Jadi setelah 4 kali terapi kita evaluasi kira-kira cocok atau tidak. Memang untuk penyakit-penyakit yang kadang-kadang kan aneh terdengar gitu. Penyakit aneh itu selalu, walaupun kita sudah sangat berpengalaman, sudah lama di bidang pengobatan gitu, penyakit yang aneh-aneh selalu ada gitu. Jadi kita akan bisa tolak ukurnya 4 kali terapi ini. Baik, kita ke penelpon dulu. Penelpon pertama sudah ada Bapak Andi dari Sragen. Selamat malam, Pak Andi. Halo. Selamat malam. Ya, Bapak silahkan. Lebih keras sedikit suaranya, Pak. Halo. Halo. Iya. Iya, silahkan Pak Andi. Dari Bapak Andi, Sragen. Iya, silahkan Pak Andi, keluhannya apa? Oh iya, ini saya mau tanya. Ini saya setelah terapi ya. Ya. Itu ada makanan yang harus dihindari nggak untuk menghindari hipertensi? Hipertensi keluhannya? Iya. Oke. Iya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Andi dari Sragen. Jadi kalau misalnya di terapi itu, makanan apa yang perlu dihindari? Iya. Untuk yang terapi yang penderita pasien hipertensi atau darah tinggi, memang ada yang harus dihindari. Pertama adalah makanan yang berlemak. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak senang yang daging gaji-gaji gitu atau yang yang sop buntut atau steak kambing itu harus stop sama sekali. Kemudian makanan yang bersantan. Makanan bersantan itu tidak baik buat kesehatan yang kolesterol tinggi juga. Dan itu juga makanan yang kadar garam tinggi gitu ya. Jadi yang asin-asin, ikan asin termasuk kecap. Kecap itu walaupun kecap manis itu kadar garamnya tinggi gitu ya. Oh gitu. Jadi lebih baik makanan yang serba kukus, serba rebus. Kemudian di ATFG8 sini kita mengadakan ada buku seperti ini Pak. Jadi panduan itu buku panduan. Jadi kadang-kadang supaya nanti satu rumah kalau bisa baca semua. Ikut baca, ikut mengingatkan. Ikut mengingatkan dan kalau bisa ikut diet juga. Jadi kan diet sehatnya kan harus satu rumah Pak. Jadi kadang-kadang kan kalau tergoda juga kalau misalkan yang lain makan enak, Bapak makannya harus diet sendirian gitu. Jadi kalau misalnya satu rumah bisa diet sehat itu akan lebih baik lagi supaya menunjang lah biar semuanya juga ikut sehat. Itu sangat baik sekali. Iya. Jadi Pak Andi, memang di ATFG8 ini tidak ada perlakuan khusus ya, tetapi dietnya atau pantangan makanannya itu adalah tergantung dari keluhan-keluhan masing-masing pasien, dan masing-masing pasien itu berbeda-beda, tinggal tergantung keluhannya apa. Dan yang jelas nanti supaya lebih gampang mengingatnya, ini Bapak bisa membeli buku panduan yang ada di klinik ATFG8 ini dijual, ada nggak? Dijual. Dan itu harga eceran tertingginya hanya Rp5.000 saja. Oh, Rp5.000 ya. Jadi kalau kita kadang-kadang sudah dikasih tahu nanti pantangannya ini sulit mengingatnya, mesti catat gitu. Kalau dengan ini kan bisa dibaca praktis gitu ya. Kalau untuk bukanya Pak Anton? Oh iya, untuk buka kita dari jam 8 pagi dan terima pasien terakhir jam 4 sore. Cuma wajib booking dan bookingnya tolong datang sesuai dengan waktu dijadikan. Tapi kalau misalnya booking jam 10 tolong setengah 10 atau jam 10 kurang seperempat itu udah nyampe, karena kan ada administrasi dulu. Jadi jangan sampai waktu terapinya terpotong oleh administrasi. Nah itu juga nanti misalkan kalau misalkan wanita gitu, kalau misalkan dapat terapisnya pria gitu, tolong jangan pakai pakaian terbal gitu, misalkan pakai kaos atau jangan pakai celana jeans atau jangan pakai baju bermanik-manik gitu, jadi menyulitkan gitu. Oke, nanti kecantol nanti ya, kecantol di alatnya itu. Baik. Kita ke Kartosuro, sudah ada Bapak Hamid. Selamat malam Pak Hamid. Iya, selamat malam Bu. Iya Pak Hamid, ada keluhan apa ini? Iya, saya kan dulu keluar masuk rumah sakit terus ya, berbagai macam penyakit sebenarnya. Tadinya sih awal cuma kayak emah itu. Kayak emah.
tapi ternyata masuk rumah sakit berkali-kali itu ternyata ada kelihatan batu empedu. Ada apa, Pak? Batu empedu. Oh, batu empedu. Oke. Tapi setelah itu anjurkan dokter suruh operasi, saya belum. Tapi insya Allah kayaknya malah sudah nggak ada gitu. Ya, cuma ini saya punya keluhan darah tinggi ini sudah hampir 1 bulan. 1 bulan ini ya, Pak ya? Naik turun gitu loh. Sampai berapa, Pak? Saya pernah kemarin itu sepeda saja masih 215 per 125. Usia Terus Bapak sekarang, berapa? Ya, Usianya berapa, Pak? 50. 50 ya, Pak Hamid. Oke. Iya. Ada yang lain? Ya itu darahnya tinggi itu, padahal saya masa sudah saya atur, wah sedemikian rupa. Oke. Itu. Tapi batu empedunya Coba masih saya ya, Pak ya? Ya, Untuk batu empedunya masih? belum saya kontrolkan Oke, lagi, tapi baik. ini sudah nggak ini. Nggak ada keluhan. Iya. Itu saja, Pak Tapi Hamid? ini yang keluhan saya yang jelas Hipertensi. itu Hipertensi ya? jari-jari gitu kadang kaku Iya. rasanya. Terus darah saya itu naik turun Baik. belum bisa stabil gitu loh. Ya, Oke. Mohon tunjuknya nanti Iya, nanti bisa akan dijawab. tiap kapan nanti berobat ke situ. iya, baik. Terima kasih Pak Hamid. Terima Ya, kasih. Terima kasih Bu. Iya. Salam. Baik, terima kasih Pak Hamid dari Kartosuro. Jadi ini Iya. batu empedunya itu sudah nggak ada keluhan, tapi kan itu bukan berarti sudah sembuh ya, Pak Anton ya? Iya. Jadi kalau untuk memastikan memang harus USG. Jadi kan atau ronsen gitu ya. Jadi memang ada hilang atau hanya mengecil saja. Cuma untuk hipertensinya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun gitu. Bisa saja ada kelainan jantung pun bisa gitu. Jadi atau misalkan Bapak ada kadang-kadang ada yang lupa makan yang terpantang gitu. Jadi kan misalkan yang paling sering saya temui adalah yang kecap tadi gitu biasanya. Jadi kan Merasa aman ya? merasa aman kan ini Tapi kecapnya ternyata manis, kadang- padahal walaupun kecap manis itu kadar garamnya tinggi. Jadi memang saya pernah ketemu ya di sini pantangan terlanggar karena tidak tahu gitu, karena ketidaktahuan tadi ya. Baik. Jadi supaya aman mungkin biar nanti saling mengingatkan, mungkin beli saja buku ini Pak. Jadi Ya. nanti biar nanti serumah biar tahu semua. Baik, oke. Baik, kita ke Ibu Wahyu, sudah ada di ujung telepon. Ibu Wahyu, selamat malam. Selamat malam. Iya, Ibu silakan Ibu, keluhannya. Ini saya kena darah tinggi itu 140 per 90 itu ketinggian apa enggak ya? Usianya berapa Ibu? 44. Usianya 44 ya. Kalau untuk makanan ada sudah pantang Ibu? Udah. Sudah ya. Mungkin ada geliang atau pusing begitu? Keliengan gitu. Gimana? Oh, Keliengan. keliengan. Keliengannya mungkin pas tanggal tua ya Ibu ya. Loh, malah ketawa. Oke, itu saja Bu Wahyu. Terus gini, itu penyebabnya selain pikiran apa ya hipertensi itu? Berarti ini Ibu sudah menyadari ya kalau ada pikiran ya. Iya. Iya, oke, baik, nanti akan dijawab. Itu saja? Udah gitu aja. Iya, baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bu Wahyu. Usianya 44 ya. Iya. Ini Kalau belum untuk usia begitu 44 ini. 140 udah termasuk termasuk tinggi. tinggi. Kalau ibu usianya 70 tahun mungkin dianggap Masih, normal iya. gitu ya. Jadi untuk 140 per 90 tadi ya. 90-nya udah normal, tapi atasnya masih agak tinggi ya. Jadi ibu sebaiknya beli ini aja Bu, belinya di ATF 8 buku panduannya. Kadang-kadang ada yang dianjurkan, ada yang dipantang. Memang kadang-kadang karena banyak yang istilahnya makanan yang tidak kita sadari bahwa itu pantangan, Iya. termakan gitu. Jadi kan biasanya itu yang mengakibatkan yang udah bagus tensinya tiba-tiba naik. Dan itu juga pikiran juga termasuk. Jadi kalau misalkan tiba-tiba mikir, aduh ini uangnya habis gitu buat apa gitu. Jadi kadang-kadang itu bisa naik juga. Selain itu juga faktor kelelahan gitu. Kelelahan Jadi bisa. faktor fisik karena kelelahan juga tiba-tiba bisa tinggi atau kadang-kadang ngedrop juga gitu. Jadi banyak hal. Jadi yang biasanya secara umum yang tadi faktor psikologi, faktor makanan ya,
dan faktor fisiknya seperti kelelahan tadi biasanya. Iya. Jadi silakan Ibu Wahyu, ada beberapa faktor selain pikiran, kemudian makanan ya. Kalau Anda memang belum berpantang, mungkin saatnya berpantang. Kemudian juga faktor psikologi atau fisik ya, nanti juga akan berpengaruh. Gaya hidup mungkin bisa menyebabkan juga, dan solusinya adalah di ATF G8. Silakan, dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.